Aliran kepercayaan baru menggegerkan warga Solok, Sumatera Barat. Pemerintah melalui Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan dan Kepercayaan Masyarakat pun turun tangan. Diduga aliran sesat, satu kelompok masyarakat di Nagari Sumani, Kecamatan Kalikoto, Singkarak, Sumatera Barat ini kini masuk dalam pengawasan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Keagamaan dan Kepercayaan Masyarakat setempat. Salah satunya adalah pasangan suami istri Zainul dan Luciana ini. Keduanya meyakini ajaran agama yang mereka sebut Ibrahim Tauhid dan bukan merupakan ajaran Islam. Mereka mendapat ajaran tersebut dari yang disebut sebagai guru dan tinggal di Kota Padang. Kita mengambil dari Padang. Guru besarnya di Padang? Iya, Bapak Usman namanya. Bapak Usman. Tempatnya masuk ke rumah Masjid M. Nur. Terus serang gagak sama perempuan. Nah, cari Pak Usman di sana. Nama ajarannya apa ya, Pak? Ajaran ini ajaran Ibrahim. Tauhid Ibrahim ya. Tauhid Ibrahim ya. Ya. Untuk rumah ibadahnya ada, Pak? Enggak ada. Enggak ada ya. Hingga saat ini, Zainul dan pengikut ajaran Ibrahim Tauhid mengaku hanya menjalankan kepercayaan tersebut dan tidak menyebarkan ke warga lainnya. Terkait fenomena ini, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Keagamaan dan Kepercayaan Masyarakat atau Bakor Pakem Solok telah membentuk tim khusus. Jika nantinya ajaran tersebut meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat, maka ajaran tersebut akan dihentikan. Kita sudah merumuskan tindakan di sana. Kita upayakan dulu kemarin untuk melakukan upaya preventif. Artinya kita akan lakukan pembinaan dulu kepada kelompok pengajian tersebut supaya mereka kembali ke jalan yang sesuai dengan syariat gitu loh. Nah, makanya kita gandeng MUI lah yang kemarin nanti melakukan dialog dengan mereka. Karena kan pasti akan terjadi perdebatan di sana. Karena berbicara mengenai keyakinan kan, namanya orang yakin itu kan dia yakin benar gitu loh. Maka harus beradu dalil di sana. Yang punya dalil itu yang kuat itu adalah ahli kita. Nah itu nanti hasilnya, rekomendasinya seperti apa itu kita tunggu. Kalau memang mereka nanti mengikuti anjuran kita untuk menghentikan kegiatannya, untuk membubarkan organisasinya, itu selesai permasalahan kan. Gangguan ketertiban yang meresahkan masyarakat itu sudah tidak terjadi lagi. Tapi kalau mereka masih membandel juga melaksanakan itu, terus masyarakat terganggu, jelas kita akan melakukan tindakan persuasi. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat menjadi pertimbangan utama Bakor Pakem dalam bertindak. Prinsip kehati-hatian menjadi landasan Bakor Pakem dalam mengambil kebijakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Putri Pedangdut Arafiq Laila Fadia Elfous kembali meramaikan Pilkada Pekalongan, Jawa Tengah 2020. Laila diusung PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Putri Pedangdut Arafiq Laila Fadia Elfous kembali maju ke Pilkada Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mantan Wakil Bupati Pekalongan periode 2011-2016 ini maju sebagai bakal calon bupati. Pelantun lagu Cik Cik Bum Bum ini akan didampingi Ketua DPC PDIP Pekalongan. Pelantun lagu Cik Cik Bum Bum ini akan didampingi Ketua DPC PDIP Pekalongan Riswadi sebagai bakal calon wakilnya. Yang insya Allah kami berdua pastinya setelah rekomendasi ini turun, yang namanya berjuang itu sudah pasti untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Pekalongan dengan optimis yang tinggi. Semoga masyarakat Kabupaten Pekalongan bisa menerima kami dengan baik dan juga bisa memenangkan kami dengan mudah. Amin. Setelah mengantongi dukungan PDIP dan Golkar, keduanya optimis mampu memenangkan pertarungan memperebutkan kursi nomor 1 di Kabupaten Pekalongan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, majunya artis dalam pemilihan kepala daerah sudah menjadi hal yang lumrah dalam peta perpolitikan. Ada yang sukses meraih kursi kekuasaan, namun ada juga yang gagal.
Hengky Kurniawan merupakan satu dari banyak selebritis yang naik panggung politik. Perjuangan Hengky menuju kursi kekuasaan tidak mudah. Artis sinetron ini beberapa kali masuk bursa pemilihan kepala daerah, di antaranya di Kabupaten Blitar, Kediri, dan Bekasi, namun gagal. Akhirnya, pada Pilkada serentak 2018, Hengky Kurniawan memenangkan kursi Wakil Bupati Bandung Barat. Maju bersama AA Umbara Sutisna, pasangan ini didukung koalisi 5 partai. Hengky Kurniawan lahir di Blitar 21 Oktober 1982. Hijrah dari kampung halaman ke Jakarta tak terpikir bekerja di dunia hiburan. Saat itu, sarjana ilmu politik ini ingin berkarir di bidang yang sama dengan jurusan kuliahnya. Selain Hengky Kurniawan, Sigit Purnomo Syamsuddin alias Pasha Ungu juga memenangkan kursi Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pasha maju mendampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tengah, Hidayat. Perolehan suara Hidayat dan Pasha Ungu jauh meninggalkan 3 pasangan lain. Selain sukses mendapatkan kursi wali kota, vokalis band Ungu ini mencoba peruntungannya untuk maju sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Tengah pada pemilihan kepala daerah 2020. Pasha akan maju berpasangan dengan Anwar Hafid dan didukung oleh Partai Amanat Nasional. Zumi Zola menjadi artis yang terbilang sukses dalam Pilkada 2015. Zumi Zola berhasil menduduki kursi Gubernur Jambi setelah mundur dari jabatannya sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur. Berpasangan dengan Fahrori Umar, mereka mampu mengungguli pasangan Hasan Basri Agus dan Edi Purwanto. Meski kini Zumi Zola harus mendekam di penjara karena terlibat suap RAPBD dan gratifikasi, namun ibu tiri Zumi Zola, Ratu Munawaroh, akan maju pada Pilkada 2020 sebagai calon wakil gubernur Jambi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pilkada serentak 2020 diramalkan maksud kami oleh sejumlah pejabat kerabat politikus ternama, mulai dari Putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza, keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, hingga putra Ratu Tatu Hasanah. Mereka bersiap untuk bertarung dalam Pilkada Tangerang Selatan. Putri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza, mulai bergerak untuk berpartisipasi dalam Pilkada Tangerang Selatan. Siti yang maju sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan telah meresmikan posko pemenangan miliknya. Sebanyak lebih dari 30 organisasi dan elemen masyarakat diklaim telah memberikan dukungannya. Yang pasti saya sangat bersyukur ya atas dukungan semua elemen masyarakat dan keberadaan MC Jomin ya dengan menyiapkan posko ini kan menjadi sebuah kekuatan tersendiri ya, kekuatan tersendiri untuk kita menyatukan langkah, menyatukan tujuan kita bersama-sama ya untuk bisa membawa kota Tangerang Selatan ini bisa lebih baik lagi, lebih maju dan yang jelas berkelas dunia. Ya. 1, 2, 3, Siti Nur Aziza dipastikan menggandeng politikus asal PKS yakni Ruhama Ben sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan mendampingi dirinya. Siapa kita? Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, resmi diusung Partai Gerindra sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Putri Hashim Joyo Hadikusumo mendampingi Muhammad Ali yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Tangerang Selatan. Rekomendasi Muhammad Rahayu diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin pekan lalu. Calon berdarah biru lainnya adalah anak dari Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah, Pilar Saga. Ia dan Benyamin Daphni digandeng Golkar dan P3 untuk turut meramaikan Pilkada Tangerang Selatan 2020. Pilar Saga masuk dalam terah keluarga besar Ratu Atut Kosia, mantan Gubernur Banten yang divonis kasus korupsi alat kesehatan pada 2017 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengencarkan tes COVID-19. Tindakan ini diambil lantaran masih tingginya persentase warga DKI Jakarta yang positif COVID-19. DKI Jakarta masih menempati angka tinggi secara harian dalam penambahan jumlah pasien COVID-19. Bahkan sebanyak 66% warga DKI Jakarta tercatat masuk dalam kasus konfirmasi tanpa gejala. Untuk meminimalisir penyebaran, pemerintah DKI Jakarta akan terus menggencarkan tes COVID-19 dengan target mencapai 5.000 tes per hari. Meski terus meningkat, persentase positif virus COVID-19 di DKI Jakarta mencapai 5,2%. Angka tersebut masih mendekati ambang batas ideal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yakni 5%. Yang positif, mengisolasi yang positif. Karena itu kami meningkatkan testing. Ketika meningkatkan testing, maka warga yang sudah terpapar jadi ditemukan. Lalu angka positifnya tentu saja menjadi bertambah. Tapi angka positif bertambah itu dalam rangka menemukan orang-orang yang positif supaya bisa diisolasi. Pasca Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo dinyatakan positif COVID-19, gedung Balai Kota disemprot disinfektan. Beberapa gedung ditutup dan sebagian staf kembali bekerja dari rumah. Kantor Wali Kota dan kompleks kantor pemerintahan Kota Surakarta disemprot disinfektan. Area parkir dan ruang terbuka pun tak luput dari penyemprotan. Disinfeksi dilakukan setelah Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo positif COVID-19. Sementara sebagian gedung ditutup dan para staf bekerja dari rumah. Meski demikian, pelayanan masyarakat tetap berjalan. Tetap jalan, karena saya akan melayani masyarakat. Jadi kalau untuk yang layanan masyarakat langsung ke pribadi saya, mungkin bisa ditunda besok-besok, tidak ada persoalan. Namun kalau untuk pelayanan masyarakat secara umum, jalan. Jadi untuk yang di BFA hanya BKPPD, Bapeda, dan Disdak, itu aja yang harus kita lakukan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Empat 40 orang ditangkap dan 21 polisi luka-luka dalam bentrokan di Seattle, Amerika Serikat. Kami akan hadirkan informasi dari mancanegara usai jeda.